Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silva Nagistia Nugraha. Hari ini kita akan belajar mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Bagian pertama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang, misalnya seperti DPR, DPRD, Presiden, dan juga Gubernur. Di Indonesia sendiri terdapat banyak peraturan perundang-undangan di mana memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Oleh karena itu, harus ada yang mengatur bagaimana urutan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ada beberapa aturan yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Misalnya, Ketetapan MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966. Kemudian ada juga Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000. Kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dan terakhir, yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Di antara semua aturan yang telah disebutkan berikut, yang masih berlaku saat ini adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu artinya saat ini aturan yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sementara aturan yang sebelumnya dibahas sudah tidak berlaku lagi. Silahkan kalian pause video ini dan cermati perbedaan di antara keempat aturan tersebut. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas setiap aturan yang dibahas dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lainnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sejarah dari perumusan dan juga penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta fungsi dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Materi atau muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya adalah yang pertama, memuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintahan. Kedua, memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat. Ketiga, memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara, seperti misalnya bahasa, lambang, dan juga bendera. Keempat, memuat jaminan terhadap hak asasi manusia dan juga hak serta kewajiban sebagai warga negara. Yang kelima, memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir, memuat pembagian dan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Berikutnya, kita akan membahas apa itu ketetapan atau TAP MPR. Ketetapan MPR adalah merupakan sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah
baik yang berlaku ke dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis. Oh iya, ada sedikit pertanyaan. Kalian tahu nggak apa itu keputusan serta ketetapan MPR? Oke, kita lanjut. Kemudian, istilah TAP MPR atau ketetapan MPR tidak termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah tersebut diambil dari MPRS pada sidang pertama tahun 1960. Sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan undang-undang. Yang kedua, memuat garis-garis besar haluan negara atau GBHN dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan keputusan Presiden. Adapun 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis. Dan terakhir, menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh. Tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga ketetapan MPR yang sudah ada sebelumnya. Kemudian berikutnya kita akan membahas undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, 2 hal ini merupakan 2 hal yang berbeda. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu merupakan 2 bentuk aturan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Sebelum kita bahas, pertama-tama harus kita clearkan bahwa undang-undang dan undang-undang dasar merupakan 2 hal yang berbeda. Undang-undang dasar merupakan hukum dasar dari negara Indonesia, sementara undang-undang merupakan produk hukum dari lembaga legislatif yang berisikan aturan-aturan yang tidak bersifat mendasar. Maka dapat disimpulkan undang-undang merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan dari Presiden. Materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang berisi: yang pertama, peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau merupakan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting atau mendesak. Perpu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Ketentuan muatan dalam Perpu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal yang memaksa. Yang kedua, Perpu harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya. Dan yang ketiga, jika Perpu tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya, maka Perpu harus dicabut. Namun, jika Perpu mendapatkan persetujuan, maka Perpu tersebut bisa dijadikan undang-undang. Artinya, Perpu adalah produk hukum yang setara dengan undang-undang yang bisa dibuat oleh Presiden saja. Namun, dengan catatan, Perpu dibuat ketika keadaan yang mendesak, dan dalam sidang DPR berikutnya harus diajukan. Jika DPR setuju, maka Perpu tersebut akan menjadi undang-undang, dan jika DPR tidak setuju dengan Perpu Presiden tersebut, maka harus dicabut atau dihilangkan.
Selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Cakupan peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Berarti peraturan pemerintah ini merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk menjalankan undang-undang. Contoh peraturan pemerintah misalnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Berikutnya adalah Peraturan Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun peraturan Presiden berisi materi yang untuk melaksanakan peraturan pemerintahan atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Contohnya adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional. Dan selanjutnya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah menurut tingkatannya bisa kita bagi menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Yang pertama, kita akan bahas Peraturan Daerah Provinsi. Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Adapun materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh peraturan daerah provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Oke, citizen, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Materi berikutnya kita akan bahas di bagian kedua mengenai proses perumusan juga penetapan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, silakan tunggu video berikutnya di minggu yang akan datang. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Silvan Agistian. Terima kasih.